Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai 13. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya, supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja, demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya.
tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya dan berserah pada Tuhan. Saya awali renungan ini dengan satu cerita. Di suatu sekolah, seorang suster terkejut, heran, kaget melihat seorang siswa yang duduk saja tidak buat apa-apa, sementara teman-temannya tekun mengerjakan soal-soal ujian. Ketika ditanya, anak ini menjawab, "Maaf suster, sejak tadi malam saya sudah berdoa supaya Roh Kudus membantu saya mengerjakan ujian saya." Suster bertanya mengapa sekarang tidak buat apa-apa. Jawabnya, sementara menunggu Roh Kudus mengerjakannya. Kata suster, Roh Kudus selalu siap membantu. Wow, di tempat lain, seorang ahli men-sharingkan kalau ia bisa mengerjakan sendiri, maka ia tidak perlu berdoa minta pertolongan Tuhan. Untuk apa belajar tinggi-tinggi kalau tidak bisa kerja sendiri? Wow, yang masih pendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi ternyata bisa salah paham tentang kehadiran Tuhan. Tapi mungkin lebih sering terjadi bahwa keahlian, kepandaian, derajat, pangkat, dan kuasa membuat orang lupa akan Tuhan atau tidak merasa perlu akan Tuhan lagi. Saudara-saudari sekalian, bacaan-bacaan hari ini memberikan kepada kita kisah dan ajaran supaya kita percaya dan berserah kepada Tuhan secara benar. Bacaan pertama bercerita tentang Raja Salomo. Betapa ia begitu dekat dan diberkati Tuhan dengan kebijaksanaan dan kekayaan. Namun ketika sudah tua, ia dicondongkan oleh istri-istrinya kepada dewa-dewa asing dan tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Akibatnya, kerajaannya runtuh dan terbagi menjadi dua. Bacaan Injil mengisahkan tentang seorang wanita Siro-Fenisia, bukan orang Yahudi,
meminta tolong kepada Yesus agar ia menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Meskipun Yesus menjawabnya dengan pernyataan yang mestinya merendahkan wanita itu, namun wanita itu tidak mundur dan tetap menaruh harapan kepada Yesus. Karena kerendahan hati dan kepercayaannya, wanita itu mengalami dikabulkan permohonannya. Ketika ia sampai di rumahnya, anaknya sudah sembuh. Saudara-saudari terkasih, percaya dan berserah kepada Tuhan merupakan bentuk kerendahan hati dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta yang selalu memberi berkat kepada kita. Namun, bukan berarti kita melempar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan hadir dan bekerja di dalam, bersama dan melalui diri kita. Tuhan tidak berada jauh di luar sana, yang baru datang ketika kita undang dengan doa dan ritual-ritual kita. Bukankah udara yang kita hirup itu pun adalah anugerah dari Tuhan? Mari kita bersyukur dan senantiasa percaya akan belas kasih Tuhan dalam karya bakti dan pengabdian kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin.